Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fariha Siti Azahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Anita Desiani SSI MKOM. Jadi, di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu menentukan pecahan uang berdasarkan inputan yang telah kita masukkan. Misalnya 375.000 nih kita input uang. Nah, program outputnya itu akan keluar pecahan 100.000 itu ada berapa, kemudian 50 itu ada berapa, dan lain sebagainya sampai pecahan yang paling kecil yaitu Rp500. Oke, kita langsung aja ke program dari algoritma deskriptifnya terlebih dahulu supaya kita tuh tahu bagaimana alur dari pengerjaan program C++-nya ini. Jadi kita bahasakan dengan bahasa manusia terlebih dahulu. Nah, jadi untuk di program algoritma deskriptif menentukan pecahan uang ini, yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu, kita harus memulai dulu program. Nah, setelah itu kita memasukkan jumlah uang dari pengguna yang kita simpan ke variabel uang ini. Jadi kita tuh istilahnya memesan dulu variabel uang ini dari program, kemudian program akan menyimpannya di variabel uang yang telah kita deklarasikan. Kemudian ambil pecahan, ya ini misalnya 100.000. Kemudian kita hitung banyaknya lembar uang dari 100.000 ini, atau sama dengan uang itu dibagi 100.000. Kemudian kurangi uang dengan nilai yang sudah diambil dengan cara uang sama dengan sisa bagi uang dengan 100.000. Misalnya 375.000 tadi kan, kita kurangi uang dengan nilai yang sudah diambil itu dengan cara uang sama dengan sisa bagi uang dengan 100.000. Misalnya nih, misalnya ini 875.000 ya. Lembar uang 100-nya itu, lembar uang 100.000-nya itu berarti 875.000 kita bagi dengan 100.000. Berarti lembar uang 100.000-nya itu adalah ada 8 gitu kan. Berarti sisa uangnya itu 875.000 ini mod 100.000. Artinya 875 ini sisa hasil bagi dengan 100 ribunya ini ada 75.000 karena 800-nya itu sudah kita hitung dan ada 8 lembar uang 100.000. Kemudian yang keempat adalah ambil pecahan 50.000 dari sisa uang tadi. Karena yang kita deklarasikan itu ada variabelnya itu ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan Rp500. Jadi setelah 100.000 kita mengambil pecahan 50.000 dari sisa uangnya. Nah, untuk mengambilnya itu lembar 50.000 itu sama dengan 75.000 atau sisa uang tadi kan dibagi dengan nilai yang mau kita bagi, nilai uang yang mau kita bagi, yakni 50.000. Berarti lembar 50 ribunya itu adalah 1. Kemudian sisa uangnya itu tinggal 25.000 kan, karena 75.000 ini kita bagi dengan 50.000, hasilnya 25.000. Nah, setelah itu ambil pecahan 20.000 ini ke lembar 20.000. Tadi kan sudah kita masukkan untuk lembar yang 50.000 kan. Sekarang kita masuk ke lembar yang 20.000. Untuk di lembar 20.000 ini, nilai yang sisa uang dari 75.000 tadi kita bagi dengan nilai uang yang mau kita bagi. Misalnya 25.000 dibagi 20.000. Artinya kita mau melihat lembar pecahan 20.000 itu hasil dengan 25.000 itu ada berapa? Yaitu 1 kan. Nah, sisa uang dari 25.000 tadi itu dibagi dengan 20.000 hasilnya 5.000. Nah, setelah 20.000 ini harusnya 10.000 kan, tapi 10.000 itu em, melebihin dari 5.000. Jadi kita nggak bisa gunain 10.000 itu. Jadi lembar 10.000 ini kan nol ya, nggak dapat. Karena yang mau kita hitung itu adalah nilai yang 5.000 ini, karena 10.000 itu sudah lewat dari 5.000. Nah, sisa uang 5.000 tadi kita ambil, kita hitung nih, pecahannya itu ada berapa. Jadi 5.000 dibagi 5.000 itu 1 kan. Jadi sisa uangnya itu 5.000 dibagi 5.000 itu sama dengan nol. Artinya sudah habis yang telah kita hitung pecahan-pecahan uangnya.
Nah, ambil pecahan 2.000, 1.000, dan 500 dengan cara yang sama. Tetapi 5.000-nya tadi kan sudah habis ya, sudah kita hitung alias sudah habis pecahan uang 875.000 tadi. Artinya kita tidak usah lagi menghitung 2.000 itu ada berapa lembar, 1.000 itu ada berapa lembar, karena sudah habis nih di 5.000 tadi, di pecahan 5.000 ini. Nah, karena sisa uang itu sudah nol, semua hasilnya nol, dan tidak mengurangi apapun lagi. Jadi kita tampilkan jumlah lembar untuk setiap pecahan yang nilainya itu lebih dari nol. Jika setelah pecahan terkecil masih ada sisa uang, misalnya di bawah 500, tampilkan sebagai sisa yang tidak bisa dipecah. Karena yang kita deklarasikan tadi adalah pecahan uang sampai Rp500 saja. Sisanya itu tidak bisa dipecah. Tetapi jika kita ingin memasukkan Rp200, Rp100 juga boleh, asalkan sesuai dengan ketentuan. Tapi di sini, di program ini, di tugas ini, saya hanya menampilkan sampai di pecahan Rp500 saja. Nah, setelah itu, setelah menampilkan sisa yang tidak bisa dipecah, nah, jika setelah pecahan terkecil masih ada sisa uang, tampilkan sebagai sisa yang tidak bisa dipecah, dan program pun akan selesai. Oke, mungkin kita masuk ya ke program codingan C++-nya. Saya share screen terlebih dahulu. Bentar. Nih. Nah, untuk yang pertama ini, seperti biasa ya, untuk include IOStream, itu tuh fungsinya untuk memasukkan library dari iStream ke program. Jadi library itu bersifat sebagai alat untuk input dan juga output. Misalnya si in buat input dan juga si out buat output ke layar. Kemudian ada using namespace std, supaya kita tuh nggak perlu lagi untuk nulis std titik dua berulang-ulang. Oke, yang ketiga itu adalah in main, tanda buka kurung dan tutup kurung. Jadi ini tuh fungsi utama ya dari program C++. Program dari in main ini tuh selalu mulai dijalannya itu dari main. Jadi jika nggak ada main ya berarti programnya nggak bisa dijalanin. Kemudian untuk ini tuh fungsinya untuk mengembalikan nilai bilangan bulat. Dan biasanya itu ada di akhir return 0 gitu ya. Di akhir program ada return 0. Tetapi di sini kita nggak menggunakan return 0 karena apa? Karena sudah ada kurung kurawal. Jadi ya kayak pemborosan aja. Jadi kita nggak perlu lagi nih gunain return 0 di in main itu. Jadi nggak apa-apa kita nggak gunain. Setelah itu kita masuk nih ke in uang ini. Artinya kita mendeklarasikan variabel uang yang bertipe integer. Artinya kita akan memasukkan uang ini berapa. Misalnya yang tadi kan 875.000 tadi. Kita masukkan nih ke sini, kita deklarasikan supaya bisa program itu membaca, oh berarti ini nilai uang yang mau dijalanin gitu. Untuk tipenya itu sendiri itu integer ya, karena uang itu kita hitungnya menggunakan bilangan bulat. Setelah itu, deklarasi yang seterusnya, nah ini juga bisa digabung sih sebenarnya di sini P100, P50.000 sampai ke 500 ini. Cuman supaya terlihat yang mana saja variabel-variabel yang akan kita gunakan. Karena ini tipenya sama, sebenarnya bisa aja kita gabung gitu ya. Dan setelah itu, program ingin kita memasukkan jumlah uang. Jadi, program ini memerintahkan jumlah uang yang akan kita masukkan nih. Setelah itu, di sini ya. Setelah itu, setelah program mencetak teks masukkan jumlah uang ini, kita disuruhkan untuk memasukkan uang. Nah, setelah kita menginputkan uang tersebut, program akan membaca atau si ini nih sebagai inputan uang yang telah kita masukkan tadi. Misalnya 875.000. Nah, setelah program itu membaca inputan yang sudah kita masukkan tadi, kita memulai untuk melakukan proses membaca nilai uang berapa yang sudah kita masukkan, berapa nilai uang, berapa lembar uang yang sudah kita masukkan tadi ya. Misal dari 875.000 tadi. Nah, untuk pecahan 100.000 itu ada berapa gitu. Jadi untuk mencarinya itu adalah uang, ya ini 875.000 tadi dibagi dengan 100.000, ialah 8 kan. Nah, berarti kita masukkan nih uang itu sama dengan uang, sisa hasil bagi uang dengan 100.000.
Dan prosesnya itu diulang-ulang sampai ke pecahan 500.000. Untuk pecahan 50.000 juga sama, misalnya dari 875.000, itu kan sisanya jadi 75.000 ya. Nah, untuk menghitung dari pecahan 50.000 ini ada berapa, berarti kan itu 70, hanya ada satu gitu kan. Untuk menambahkan 70, berarti 50 ditambah 20. Untuk 50.000 ini berarti uang dibagi dengan 50.000. 75.000 tadi dibagi dengan 50.000. Itu kan. Kemudian sampailah ke program yang pecahan uang 500.000 ini. Jadi uang 500 rupiah ini. Jadi uang 500 rupiah ini apakah ada berapa lembar gitu uang 500 rupiah. Untuk mencetaknya itu uang sama dengan sisa hasil uang dibagi dengan 500. Nah, ini adalah program untuk kondisinya. Misalnya, kondisi jika pecahan uang itu lebih dari nol, yakni kita cetak pecahan 100.000 itu ada berapa, yang diikuti dengan pecahan 100.000 yang sudah kita hitung tadi di proses. Kemudian untuk handle itu untuk setiap statementnya itu bisa di-enter ke bawah atau ada spasinya setiap statement ya. Nah, untuk kenapa menggunakan if pecahan 100.000 lebih dari nol ini ya karena supaya tidak meng, tidak banyak saja sih di program. Biasanya program itu menghitungnya misal kayak pecahan 100.000 itu nol tetapi tetap dihitung. Nah, di sini tuh misalnya untuk pecahan 100.000 tidak ada ya berarti dia tidak akan nih menampilkan yang ini. Jadi program akan lanjut aja untuk mengecek lembar nilai yang berikutnya, lembar uang berikutnya. Misal, kita langsung saja running ya. Oh ya, ini belum. Untuk setelah if ini dijalanin, kita program itu menampilkan teks sisa sisa yang tidak bisa dipecah lagi dan diikuti dengan uang. Uang yang sudah kita inputkan tadi kan, yang sudah dibagi-bagi tadi. Oke, coba kita ini ya running. Jadi ini adalah apa statement in main tadi yang merupakan tanda kurung kurawal untuk begin dan juga untuk tanda kurung kurawal untuk end. Jadi ini programnya hanya sampai 34 saja. Oke, kita running terlebih dahulu di sini. Oh, belum tampil ya. Bentar. Ini. Oke, coba kita masukkan jumlah uangnya tadi adalah 875.000. Nah, pecahan 100 ribunya itu ada 8, kemudian 50 ribunya ada satu, dan 20 ribunya itu ada satu. Jadi ini kan 70. 50 tambah 20 hasilnya 70 kan. Jadi ini ada dua ya. Satu dan satu maksudnya. Kemudian sisa kan, sisanya itu adalah 5.000. Setelah kita menghitung 70 ribu tadi, yaitu pecahannya 50 ribu dan juga 20 ribu, kita hitung nih sisa dari 70 tadi ada berapa? 5.000 kan? Nah, sudah pecahan 5.000 itu artinya ada satu. Nah, misalnya 2.000 nggak ada kan? 10.000 nggak ada. Kemudian 2.000, 1.000 tuh nggak ada 500. Nah, dia tuh nggak akan menampilkan karena yang sudah kita masukkan tadi kan, if. Duh, ini ya, nggak tampil. Nah, yang kita nggak masukkan tadi kan, karena yang if-nya itu, jika pecahan 100 ribunya itu lebih dari nol, dia akan menampilkan pecahan 100 ribu yang diikuti dengan P100.000 yang sudah kita hitung ini. Jadi programnya itu akan menampilkan yang lebih dari nol saja. Misalkan yang tidak lebih dari nol, berarti dia nggak akan menampilkan nih kayak 10.000, 2.000, 1.000, 500 rupiah, dia tuh nggak bakal nampilin. Jadi programnya ini menampilkan hanya yang mempunyai pecahan pecahan uang saja gitu. Nilai uangnya itu ada berapa. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Coba pecahan uang yang lain ya. Ini bentar, di share screen dulu. Misal kita memasukkan jumlah uangnya bebas ya. Nah, sisa uang yang tidak bisa dipecah lagi kan 444. Karena apa? Karena yang sudah kita deklarasikan itu adalah pecahan sampai 500 rupiah aja. Alias 444 ini nggak masuk. Dia
499 aja nggak masuk gitu kan, apalagi 444. Jadi dia akan menampilkan, program ini akan menampilkan sisa yang tidak bisa dipecah lagi itu adalah 444. Untuk perhitungan yang lain itu pecahan 100.000 berarti ada 5, kemudian 50.000 itu ada 1, 10.000 itu ada 1, karena 60 kan, 50 tambah 10 artinya 60, sisanya 70. Sisanya 567 ya, 7.000 berarti 5.000 tambah 2.000. Sisanya yaitu 444 yang nggak bisa dipecah lagi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu programnya. Coba kita langsung saja ke pseudocode dan flowchartnya ya. Nah, jadi untuk pseudocode-nya ya kurang lebih sama kayak tadi sih. Kita masukkan variabel uang yang bertipenya itu integer. Nah, ini maksud saya tadi bisa digabung ya, pecahan 100.000, P50.000, P20.000, P10.000, P5.000, P2K, P1K, dan P500 yang bertipenya integer. Kemudian kita memulai atau tanda kurung kurawal tadi. Setelah itu, program akan meminta kita untuk memasukkan jumlah uang tadi kan. Setelah kita memasukkan jumlah uang, program akan membacanya. Nah, setelah program akan membacanya, program akan memproses uang tersebut untuk ditampilkan lembarnya itu ada berapa aja. Untuk yang pertama itu adalah P100.000 dihitung dulu, yaitu uang dibagi dengan 100.000. Untuk menampilkan uangnya, yaitu sisa hasil bagi uang dengan 100.000 itu. Setelah itu 50.000 juga, yakni didapat. 50.000 itu memesan uang dibagi dengan 50.000. Jadi ini dapat, yakni pecahan 50.000. Kemudian untuk menampilkan uang 50.000-nya, yakni uang mod 50.000 uang, sisa hasil bagi uang dengan 50.000, gitu kan. Nah, setelah itu juga sama dengan 10, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan juga 500. Jadi uangnya itu setiap kali uangnya akan dihitung, ya dia berarti akan memesan terlebih dahulu. Misal P500, berarti uang dibagi 500 itu, alias uang yang kita inputkan, kita bagi dengan 500, dan dapatkanlah sisa uangnya itu, ialah sisa hasil uang dibagi 500. Dapatlah uang gitu. Nah, kemudian setelah kita memproses lembar-lembar uangnya itu gimana, program akan menampilkan hasil dari lembar itu. Jadi, di sini program akan mencetak pecahan 100.000 itu sama dengan berapa gitu. Nah, tanda petik dua kayak gini itu tuh artinya statementnya itu mau program itu jalanin atau diikuti dengan P100.000 yang sudah kita hitung tadi, alias yang sudah kita lakukan di proses tadi. Kemudian, write pecahan 50.000 sama dengan koma P50.000, artinya diikuti dengan 50.000 ini. Jadi tidak boleh misalnya P20.000, karena kan tidak sesuai yang kita hitung ialah pecahan 50.000 gitu. Kemudian pecahan 2.000 sama dengan P20K, kemudian right pecahan 10.000 sama dengan P10K, right pecahan 5.000 sama dengan P5K, right pecahan 2.000 sama dengan P2K, kemudian right pecahan 1.000 itu sama dengan titik dua koma P1K, kemudian right pecahan 500 itu yakni P500 alias diikuti dengan 500 dan tanda koma ini. Artinya itu tuh programnya yang mau kita masukkan itu berdasarkan dari proses P500 ini. Gitu. Kemudian write yakni sisa uang. Sisa uangnya itu yang nggak bisa tadi kan, yang nggak ada di dalam deklarasi kita. Yang kurang dari 500 tadi kan. Yakni uang. Dan program akan berakhir. Nah, untuk flowchartnya itu sendiri, ini besarin dulu. Untuk flowchartnya, yang pertama kita memulai terlebih dahulu, yakni menggunakan simbol terminator atau bentuk oval. Kemudian kita masukkan nih, teksnya itu adalah mulai dan kemudian di akhirnya itu adalah selesai. Nih, karena kita menggunakan mulai dan juga akhirnya selesai. Nah, setelah itu, nih, setelah itu diagram alirnya itu bergerak ke sini, bergerak ke kanan. Artinya kita untuk memasukkan inputan nilai
uang tadi, variabel uang. Kita masukkan kan variabel uangnya tadi uang. Jadi ini tuh adalah simbolnya jajar genjang dengan fungsinya itu untuk input dan juga output. Jadi setiap program akan menginputkan dan juga keluar itu menggunakan simbol dari jajar genjang. Setelah itu diagram alirnya berarah ke bawah ini yang artinya yang mana simbolnya itu adalah persegi panjang. Dengan artian ini adalah proses yang akan kita jalanin. Nah, prosesnya itu adalah P100.000 itu adalah uang dibagi 100.000. Jadi, untuk menghitung lembar uang 100.000 itu ada berapa. Jadi, didapatkanlah yakni uang sama dengan didapat dari uang hasil bagi uang dengan 100.000. Dapatlah lembar uangnya nanti ada berapa. Nah, setelah kita memproses, kita tuh akan program akan menampilkan nih nilai 100.000 itu. Misalnya nilainya itu kurang dari 0 kan? Berarti misalnya pecahan 100.000-nya itu lebih dari 0 kan? Ya berarti dia mencetak pecahan 100.000. Kemudian lanjut lagi untuk nah jika pecahan 100.000 berarti N gitu kan. Selesai. Setelah itu jika programnya kondisinya itu salah, berarti dia akan mencetak lagi pecahan pecahan 50.000 itu ada berapa dan lain dan kemudian akan mencetak juga uangnya itu didapatkan dari sisa hasil bagi uang dengan 50.000. Nah, program akan berjalan lagi nih ke sini. Jika P50.000 itu lebih dari 0, lebih besar dari 0, ya berarti programnya akan mencetak atau outputannya itu keluar P50.000. Kemudian, jika dari P50.000 ini kondisi ini salah, berarti dia akan melakukan proses lagi untuk menghitung dari lembar uang untuk menghitung lembar setiap uangnya. P20.000 ini, kemudian P10.000, kemudian P5.000, P2.000 hingga P1.000 dan juga P500. Jadi P500 ini kita prosesnya itu adalah P500 sama dengan uang dibagi dengan 5.000. Dapatlah hasil uangnya itu, sisa hasil bagi uang dengan 5.000. Nah, kemudian kita melakukan kondisi. Apakah P itu, pecahan 500 itu lebih besar dari 0? Jika iya, ya berarti dia tampil di program itu adalah pecahan 500-nya itu ada berapa. Nah, jika salah, ya berarti programnya itu akan selesai gitu kan. Oke, untuk pseudocode kurang lebih seperti itu. Untuk flowchart kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita akan lanjut ke program. Nah, di program ini seperti biasa tadi menggunakan struktur umum dari C++ yaitu menggunakan include IOStream using namespace std dan juga in main. Kemudian menggunakan kurung kurawal seperti ini dan usahain ini tuh di bawah in main supaya kita tuh nggak bingung gimana program itu mulainya. Dan biasanya kan dia di sini ya. Tapi di sini kita harus membiasakan supaya tidak terlalu bingung. Kemudian kita mendeklarasikan nih variabel uang yang bertipe integer karena uang yang akan kita masukkan tadi kan. Kemudian juga variabelnya itu adalah P100K, P50K, P20K hingga ke P500. Yang bertipenya juga integer. Kemudian program akan meminta atau memerintahkan kita untuk memasukkan jumlah uang. Jadi menggunakan cout ini sebagai sebagai outputnya gitu atau perintah yang mau kita inputkan pada program. Setelah itu jangan lupa juga untuk menggunakan tanda titik koma ini supaya program dari statementnya itu akan berakhirnya di situ. Jadi misalnya nggak pakai, ya dia akan error. Program tuh nggak tahu itu tuh selesainya di mana gitu, statement yang ini. Kemudian setelah program ini memerintahkan kita menampilkan teks masukkan jumlah uang ini, kita memasukkan kan. Setelah kita memasukkan uang, program akan membaca inputan uang yang sudah kita masukkan tadi, misalnya 875.000 tadi, dan program akan menyimpan nih uang 875.000 tadi untuk dilakukan proses. Nah, di dalam proses ini, kita diminta untuk menampilkan untuk menghitung nilai P100 dari P100.000 itu ada berapa, kemudian uang dari
hasil dari uang 100.000 itu akan ditampilkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi programnya itu, setiap uangnya itu akan dihitung untuk menampilkan berapa lembar uang tersebut. Untuk P50.000 juga, uang dibagi 50.000. Kemudian untuk menampilkan hasil uangnya itu, yakni sisa hasil bagi uang dibagi dengan 50.000. Untuk 20.000 juga seperti itu, sampailah ke 500 ini misal. Em, Jika pecahan 100.000 itu lebih besar dari nol, berarti dia akan menampilkan nih pecahan 10.000. Program akan menuliskan teks pecahan 10.000 yang diikuti dengan P100K yang sudah kita hitung di proses tadi. Untuk end line itu adalah tanda sebagai statementnya itu biar bisa spasi ke bawah. Jadi setiap statementnya itu tidak satu baris dalam satu baris sama, melainkan ada pembatas atau spasi supaya tidak terlalu bingung yang mana pecahan 100 sampai ke 500 itu. Nah, setelah itu masuk lagi ke kondisi untuk menentukan pecahan 50.000 itu apakah lebih besar dari nol. Jika pecahannya lebih besar dari nol, berarti teks akan menampilkan 50.000 yang diikuti dengan P50.000. Nah, simbol ini tuh artinya diikuti oleh proses yang sudah kita lakukan. Ini juga untuk ini tuh artinya ya berarti membuka suatu teks supaya tampil. Nah, setelah itu, setelah proses-proses ini kita jalanin, jika uangnya itu lebih besar dari nol, ya berarti kita menampilkan yang tadi, uangnya itu lebih besar dari nol. Kemudian see out lagi nih, see out untuk menampilkan sisa yang tidak bisa dipecah lagi, alias proses dari uangnya itu, uang yang tidak bisa dipecah lagi. Dan penutup yang terakhir itu. Oke, nah ini untuk penjelasan per programnya. Jadi penjelasan program ini didapatkan dari hasil program C++ yang sudah kita lakukan di CodeBlocks tadi. Yang pertama adalah tagar include IOStream ini untuk memasukkan library IOStream supaya program bisa dipakai cin dan juga cout. Yang kedua adalah using namespace std supaya kita nggak perlu nulis std cout dan std cin, cukup cout dan cin-nya saja. Yang ketiga adalah in main, yang ini fungsi utama program. Program C++ selalu mulai jalan dari sini. Yang keempat, tanda kurung kurawal untuk membuka blok statement dari fungsi main. Yang kelima adalah in uang, yakni mendeklarasikan variabel uang yang bertipe integer untuk menyimpan jumlah uang yang dimasukkan user. Yang keenam, in P100K, P50K, P20K, P10K, P5K, P2K, P1K, dan P500, yakni mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah lembar ataupun keping tiap pecahan uang. Yang ketujuh, cout masukkan jumlah uang, yakni menampilkan teks agar user tahu harus memasukkan jumlah uang. Setelah itu, yang kedelapan adalah cin uang, yakni mengambil input jumlah uang dari user, lalu disimpan ke variabel uang. 9, P100K sama dengan uang dibagi 100.000, yakni menghitung berapa lembar 100.000 dari uang yang dimasukkan. Nah, pembagian ini tanpa sisa, karena tipe datanya adalah integer. Yang ke-10 adalah uang sama dengan uang mod 100.000, alias yang ini tadi ya proses yang ini, yakni menghitung sisa uang setelah diambil pecahan 100.000-nya. Kemudian 50.000 ini uang sama dengan uang dibagi 50.000, yakni menghitung jumlah pecahan 50.000 dari sisa uang. Yang ke-12 adalah uang sama dengan uang mod 50.000, menyimpan sisa uang setelah pecahan 50.000 ini diambil. Dan sampailah ke pecahan 500 nih. Uang sama dengan uang mod 1.000. Eh, P500 sama dengan uang dibagi 500, yakni menghitung jumlah pecahan 500. Kemudian yang ke-24, uang sama dengan uang mod 500. Artinya menyimpan sisa uang yang tidak bisa dipecah lagi. Itu kan. Nah, kita masuk ke kondisi yang ke-25. If P100K lebih besar dari 0, tampilkan pecahan 100.000 yang diikuti dengan hasil proses P100.000. Kemudian end line. Jika jumlah pecahan lebih dari 0, yakni ditampilin yang seperti aku jelaskan tadi. Dan untuk yang lain-lain juga seperti itu, if
P50K lebih besar dari 0, menampilkan pecahan 50.000 jika ada. Kemudian P20K lebih besar dari 0, menampilkan pecahan 20.000 jika ada. Dan sampailah ke menampilkan pecahan 1.000 ini jika ada. Jika uangnya itu lebih besar dari 0, see out, sisa yang tidak bisa dipecah lagi, yakni diikuti dengan uang yang sudah dilakukan hasil kondisi tadi. Jika masih ada sisa uang, misalnya 100 atau 200, maka akan ditampilkan sebagai sisa yang tidak bisa dipecah lagi, seperti yang 444 tadi kan. Kemudian yang ke-34 adalah tanda kurung kurawal untuk menutup lagi blok program main. Artinya program ini selesai untuk dijalankan. Nah, kurang lebih seperti itulah dari penjelasan program yang sudah kita lakukan di codingan C++-nya. Mulai dari deskriptif algoritmanya, kemudian flowchart, dan pseudocode-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dari rumus-rumus ataupun sintaks, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.